Yang belum dinyalakan kameranya dinyalakan ya. Saya ingatkan lagi. Ini review dulu ya. Terapan turunan. Terapan turunan itu yang pertama adalah, apa ya, kok lupa saya? Terapan turunan persamaan garis singgung kurva ya, kurva. Rumusnya adalah Y sama dengan, atau kita pakai yang ini aja, Y min Y1, Y min Y1, satunya kok kayak gini, Y1 sama dengan M ini ya, supaya nggak keliru kalau yang sejajar sama itu. Ini adalah M garis singgung, saya kasih MGS seperti itu, supaya nanti nggak keliru kalau misalnya diketahui sejajar atau tegak lurus. Min Y1. Nih, supaya ingat lagi rumusnya, X1. Oke, kemudian terapan yang kedua itu adalah, ini kok nggak jalan ininya. Sebentar, saya. 1. Aduh. 1. Tuh. Kenapa? Ya udahlah. Manual aja. Kemudian yang kedua adalah kurva naik, kurva turun ya. Fungsi naik dan fungsi turun. Syaratnya adalah naik jika f aksen X-nya itu f aksen X lebih besar dari 0. Itu naik. Berarti yang turun itu kebalikannya ya. Kemudian terapan yang ketiga itu adalah stasioner. Stasioner dan jenisnya. Ini ada, yang ini ada 3 macam ya, 4 macam. Yang pertama, ini nggak jalan ininya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak mau juga, ya udah. Yang A, dia akan stasioner maksimum jika grafik maksimum itu berarti gini ya. Maksimum itu kan dia mencapai maksimum. Nah, seperti ini berarti naik itu gradiennya plus, kemudian turun berarti gradiennya min. Berarti di sini ini grafik naik, kemudian turun. Nah, kemudian stasioner yang jenis yang kedua adalah stasioner minimum. Jika grafik, nah kalau yang minimum berarti kayak gini ya terbentuknya. Nah, berarti dia dapat minimum. Dia kalau min, kemudian plus. Jadi grafiknya itu turun, kemudian naik. Nah, kemudian ada stasioner belok. Yang C itu adalah stasioner belok. Belok itu ada 2 macam. Belok negatif itu berarti grafiknya kalau belok negatif itu yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini belok namanya di sini.
Jadi biasanya nanti akan curam gini. Gini, terus agak ke sini, nah ke sini. Nah, kayak gini belokan. Berarti belok negatif itu pasti turun kemudian turun. Grafik turun kemudian turun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang stasioner belok positif. Nah, nanti yang akan kita sering bahas adalah yang max dan min ini ya. Nah, ini grafik pasti yang naik kemudian naik. Nah, kemudian terapan turunan yang keempat. Itu berarti ada yang kelewat nggak nih? Yang keempat apa? Saya lupa. Nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup ya. Tertutup. Nah, berarti kalau seperti ini berarti langkah-langkahnya diingat kita mencari nah ini langkah-langkahnya nanti kita buka lagi. Cari ujung-ujung interval, kemudian cari pembuat stasioner. Nah, ini syarat stasioner. Syarat stasioner itu adalah f aksen x-nya yang sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, ini syarat-syaratnya. Kurang lebih ini nanti bagian yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita ke soal ya. Silakan, apakah sudah ada soal yang mau ditanya? Kita presensi dulu aja ya. Ini saya stop dulu, kita presensi dulu. Sudah 30 yang join. Supaya nggak lupa. Oke. Saya sekarang hari Rabu. Oke. Dandi, apakah sudah ada Dandi? Dandi. Dandi? Dandi belum ada. IPS 1, tolong yang sudah ada di dalam, di chat Dandi ya. Suruh join, supaya saya yakin minggu depan itu dapat bagus ulangannya. Daren? Apakah Ada, ada? Bu. Oke, Daren. Oh ya, Daren sekalian. Daren minta tolong di chat Dandi ya. Suruh join ya. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Gerat? Ada? Ada, Bu, ada. Oke. Gerat ada. Kemudian Kaila ada? Kaila. Kaila juga ya? Daren? Iya, Bu. Kaila. Fada ada? Fada. Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Yuk. Fada ada. Kemudian Pandu ada? Pandu. Pandu belum ada ya? Fada, Pandu di chat ya. Kristo ada? Kristo. Ada, Bu. Oke, Kristo hadir. Kemudian Sasha ada? Sasha. Ada, Bu. Oke. Sasha ada. Vilo ada? Vilo. Bu Helen. Ya. Maaf, Kayla itu, Bu, lagi sakit, Bu. Oh, Kaila lagi Semuanya sakit. kambuh, Bu. Oh, oke. Lagi di rumah sakit, Bu. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.
Kristo si Vilo di chat ya. Oke. Iya, Bu. Kamila ada ya. Kamila ada. Bintang ada. Adam ada. Ada nggak bintang? Siapa Bu? Siapa? Adam. Adam. Adam Spiro. Ada. Nggak ada di chat ya? Suruh segera hadir. Noel ada Noel? Noel. Noel. Belum juga Bu. Oke, di chat ya. Oh, ini Noel nih. Noel udah ada. Bu. Ya. Maaf Bu, Vilo sakit Bu. Oh, Vilo sakit. Oh, ini Pandu Iya. udah. Oke, Pandu hadir. Erik ada? Erik. Hadir, Bu. Oke. Saya kira jam 12:30, Bu. Maaf, Bu. Waduh, 12:30 join. selesai. Oke. Nesha ada? Oh, ada. Nesha? Nesha ada nggak, Bin? Nesha ada tuh. Mana Nesha? Nesha? Suaramu mana, Nesha? Nesha? Mana saya belum dengar suara Nesha? Oh, oke. Nesha ada. Abram? Abram? Abram belum? Nggak bisa unmute dia, Bu. Kenapa? Nggak bisa unmute. Oh, Abram ada. Oke. Mic-nya error Bu dia Bu. Oke. Dino ada. Mili ada. Shino ada. Lona ada. Pascal ada. Davin ada ya, Davin? Ada, Bu, ada. Oke. Alden ada? Ada Bu, ada. Oke. Re ada. Tobias ada. Kemudian Kenny. Ya udah, nanti yang tidak didaftar nanti saya presensi belakangan ya. Sekarang kita lanjutkan. Apakah sudah ada pertanyaan? Sudah muncul pertanyaan, terutama yang IPS 2 sama IPS 1 tuh yang sudah mulai mengerjakan soal di ini, di Schoology. IPS 3 yang sudah join, kalian buka soal di Schoology ya. Di situ ada soal latihan ulangan harian, barisan dan barisan dan deret mah IPA. Turunan, terapan turunan ya. Silakan di-attempt saja, kemudian cari soal ceritanya. Kemudian kalau misalnya ada bagian yang nggak jelas, ditanyakan. Soal cerita dulu, karena soal cerita kemarin baru sedikit yang kita bahas ya. Oke, kemudian dari IPS 1 dan IPS 2 silakan kalau ada pertanyaan. Bagian mana sih kalian yang belum paham terapan turunan? Yang ini Bu, soal cerita. Soal cerita yang apa? Yang mana? Sebentar, saya tadi kok presensinya belum. Oh, Acak belum di presensi. Acak ada? Ada. Oke. Adam sudah datang? Bintang? Dendi sudah Belum, datang? belum ada. Dandi udah datang? Dandi belum ya? Ya udah. Yuk. Soal cerita yang nih Yang suatu proyek itu Bu. suatu proyek. Sebentar. Saya ingatkan lagi yang di sini ya. Jadi ini kalau soal cerita itu jangan kebalik
jangan kebalik-balik ya nih, karena di sini bisa macam-macam. X-nya itu bisa unit, bisa rupiah, bisa hari, terserah soal ya. Maka nanti yang dibaca dulu adalah X-nya itu apa sih di soal ini gitu ya. Kalau di contoh 14 ini, X-nya adalah unit barang. Maka kalian baca fungsi yang diketahui di soal. Fungsi yang diketahui di soal itu sudah dalam X unit atau masih dalam tiap unit. Kalau masih dalam tiap unit, maka dia harus dikali X dulu gitu ya. Supaya persamaan kita jadi sama. Kemudian lagi, yang perlu kita lihat adalah pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa yang mau dimaksimumkan? Ini kata tanyanya adalah di sini nih. Ternyata yang mau dimaksimumkan adalah keuntungan. Berarti nanti yang kita turunkan adalah fungsi keuntungan. Ingat ya. Kalau dia mau meminimumkan biaya, berarti fungsi biaya yang kita turunin gitu. Nih saya buat catatan lagi. Soal cerita. Menyelesaikan soal cerita. Menyelesaikan soal cerita, itu langkah pertama adalah perhatikan siapa yang menjadi X, variabel X. Setelah itu Syasha, kamu mau jelasin? Coret, Bu. Enggak, Bu. Oke. Maaf, Bu. Setelah kita dapat siapa yang jadi X-nya, kemudian pertanyaannya apa? Yang ditanya apa? Kalau misalnya yang ditanya adalah yang ditanya apa? Kemudian fungsi yang diturunkan adalah fungsi yang ditanya. Kalau yang ditanya jika yang ditanya meminimumkan pasti biaya. Berarti yang diturunkan itu fungsi biaya ya. Tetapi fungsi biaya dalam X unit. Gitu. Kalau masih per unit, maka harus dikali X dulu. Jika yang ditanya memaksimumkan pasti bukan biaya, pasti keuntungan. Nah, kemungkinan pertanyaan hanya dua macam ini ya, nggak mungkin bertanya ke tempat yang lain. Jadi, kalau meminimumkan pasti biaya, kalau memaksimumkan pasti keuntungan, gitu ya. Nah, berarti yang diturunkan adalah fungsi keuntungan ya. Fungsi keuntungan. Nah, supaya kalian ada patokan. Keuntungan itu rumusnya adalah laba X. Laba X unit. Laba X unit itu sama dengan pendapatan pemasukan dari, jadi ini hasil penjualan dikurangi biaya. Nah, ini hasil penjualan pasti dalam X ya, dalam X. Kok dalam X ya? Apa ya? Untuk X unit. Nah, kemudian biaya ini juga untuk X unit. Jadi kalau nanti perhatikan, fungsinya kalau hasil penjualan itu masih dalam penjualan untuk 1 unit, berarti itu harus dikali X unit dulu. Jadi ada berapa barang yang kita jual, itu dikalikan dulu. Kemudian biayanya juga kalian baca
yang teliti ini masih biaya per unit atau sudah X unit. Kalau masih per unit, maka harus dikali X dulu. Baru kita dapat fungsi laba. Kalau udah dapat fungsi laba, baru kita turunkan. Jelas ya? Ini catatannya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal kita tadi. Nah, yang ada di sini. Tadi yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Berarti fungsi keuntungan yang akan kita turunkan. Nah, di sini ini fungsi yang ada di soal ini baru fungsi fungsi biaya ya. Ini adalah fungsi biaya. Maka fungsi ini jangan diturunin. Ini sudah X unit. Berarti ini sudah biaya X unit ya, BX. Kemudian penjualan kita ini baru tiap unit nih. Harganya Rp50.000 itu masih per unit. Padahal kan kita jualannya pasti nggak mungkin cuma 1 unit. Pasti X unit gitu kan. Maka 50.000 itu, dan kita lihat satuannya. Biaya ini dalam ribuan rupiah. Berarti ini artinya 03-nya disimpan ya. Berarti ini juga 03-nya kita simpan dulu. Gitu. Maka baru kita lanjutkan. Hitung, kita mencari fungsi laba dulu. Kita mencari fungsi labanya di bawah sini. Nah, laba atau keuntungan itu adalah hasil penjualan dalam X ya, dikurangi biaya produksi dalam X juga. Jadi, di sini tadi 50.000 untuk 1 unit. Berarti 50.000 itu harus dikali dengan X. Tapi 00-nya kita buang. Nih, dalam Rp1.000. Kita simpan 03-nya. Jadi 50X hasil penjualan kita dikurangi sama biaya. Nah, ini perhatikan biasanya kalian suka lupa kasih tanda kurung. Di sini ya, saya ingatkan sekali lagi. Jangan lupa kasih kurung. Kenapa? Karena min plusnya nanti ngaruh ya. Kalau kalian lupa membuat tanda kurung, nanti di sini min 10X. Padahal harusnya plus 10X ya. Kemudian di sini 10X. Plus 30, karena padahal harusnya min 30. Kemudian karena tadi biayanya masih per unit tadi ya. Sebentar, saya putar ulang. Kembali lagi ke soalnya. Oh, ini masih tiap unit ya. Biaya ini belum X unit, tetapi masih tiap unit. Jadi nanti baca soalnya yang teliti. Ujung kiri dan ujung kanannya fungsinya itu dibaca sampai titik ya. Ini masih dalam X unit, masih dalam tiap unit, berarti harus kita kali dengan X dulu. Nah, ini perhatikan. Ini jadi dikali X, kemudian baru dikali dengan min 1. Maka kita punya fungsi labanya adalah LX sama dengan min 5X pangkat 3 plus 10X kuadrat plus 20X. Kemudian fungsi inilah yang kita turunkan karena yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Ada kata-kata maksimum minimum itu berarti stasioner ya. Maka kita syaratkan stasioner itu turunannya sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita turunkan. Di sini 3 diturunin ke bawah jadi min 5 dikali 3 min 15X kuadrat. Kemudian 2 dikali 10 jadi plus 20X. Ini berarti plus 20 sama dengan 0. Supaya lebih gampang memfaktorkan, ini kita bagi dengan min 5 dulu. Nah, saya sudah kayaknya sih saya buatkan soal di latihan itu yang nggak ada 3-nya. Nah, kalau kalian nanti memfaktorkan seperti ini, saya ingatkan lagi memfaktorkan yang di depan X kuadrat itu bukan 1 ya. Nah, berarti kita bikin aja seperti ini. 3X kita gandakan. Kemudian di sini juga 3X. Kemudian ini sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Kemudian ini 3 dikali min 2. Jadi kita cari faktornya min 6. Kita cari faktornya min 6. Pokoknya kalau dikali ketemu min 6. Kalau dijumlahin ketemu min 4. Berarti pasti salah ya.
Sebentar. Kok 6 sih? 3 kali 4, 12 ya? Ini 12 nih. Aduh. Ini 12. Nah, berarti kita cari faktornya 12. Kalau dijumlahin ketemu min 4. Berarti pasti 6. Min 6 sama 2 ya. Min 6 sama plus 2. Nah, kita letakkan di sini. Ini min 6. Di sini plus 2. Nah, mana yang habis dibagi 3? Berarti yang depan ini ya. Ini yang kita bagi 3. Berarti X 6 dibagi 3, 2 ya. Min 2. Kemudian yang belakang karena nggak habis dibagi 3, biarkan saja. 3X plus 2 gitu ya. Nah, sama dengan 0. Nah, itu hasilnya sama. Itu ya, dapatnya ini. 3X plus 2 dikali X min 2 sama dengan 0. Gitu. Kemudian kita dapat nilai X-nya. Nah, kalau udah dapat nilai X-nya, perhatikan. X itu kan unit barang ya. Unit barang itu nggak mungkin minus, nggak mungkin pecahan. Maka pilihlah yang bulat. Berarti produksi barangnya adalah 2 unit. Kalau cuma sedikit, Bu, iya biar hitungannya nggak besar. Yang penting kalian ngerti caranya, oh harus ngitung apa gitu ya. Kalau angkanya besar, nanti kalian kepayahan ngitungnya. Nah, ini X-nya, ini ngerecokin. Sebentar, saya hapus dulu. Di sini kita dapat nilai X-nya 2, karena yang ditanya adalah keuntungannya. Keuntungannya berarti 2 itu kita substitusi ke fungsi keuntungannya di sini. Masukkan ke fungsi laba. X-nya jadi 2, berarti kita dapat ternyata 40. 40 itu dalam ribu rupiah, berarti kita tinggal menambahkan 03 di belakangnya. Itu ya, jelas ya? Udah, sekarang silahkan kalau ada pertanyaan dari kalian. Ini saya stop dulu. Silakan kalau sudah muncul pertanyaan. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, Sino. Soal yang tadi, Bu. Yang biaya produksi tadi, kenapa, Bu? X-nya di luar yang biaya produksi. Kenapa X-nya di luar? Oh, ini kita tambahkan. Sebentar. Salah. Jadi X-nya di luar itu karena kita belum kali, Sino. Aisyah. Jadi gini. Clue-nya adalah gini. Tadi yang kita perhatikan adalah X-nya itu siapa? Oh, unit barang. Kemudian kita baca biayanya. Ini adalah fungsi biaya, tetapi masih dalam tiap unit. Maka fungsi biaya ini harus kita kali dengan X dulu. Gitu? Karena dia masih tiap unit supaya dia menjadi biaya dalam X unit. Kemudian harga jual. Harga jualnya itu 50.000. Itu juga masih tiap unit. Berarti dia harus dikali dengan X dulu. Nah, ini perhatikan. Di sini harus kita kali dengan X dulu. Karena dia masih tiap unit. Jelas ya, Nuh? Jelas, Bu, jelas. Oke, jadi Masih, Bu. X-nya itu karena di soal masih tiap unit. Oke. Yuk, ada lagi. Bu, yang tadi L turunan itu terus sama dengan 0 itu nanti buat apa, Bu? Buat dapat nilai X pembuat stasioner. Ya kan? Ini setelah kita turunin, tuh. Setelah diturunkan, kita dapat nilai X-nya tuh, ya kan? Sama dengan 0 kan baru kita bisa faktorkan tuh. Baru dapat ketemu ini nilai X pembuat stasioner. Ini pembuat stasioner. Nah, dari pembuat stasioner ini, dipilih mana yang mungkin. Kalau dua-duanya positif, berarti bisa jadi dua-duanya mungkin ya. Nanti cari yang membuat maksimum itu yang mana. Jelas? Stasioner itu biasanya yang maksimum minimum gitu ya, Bu? Betul. Pokoknya kalau ada kata-kata maksimum atau kata-kata minimum, pasti dia stasioner. Langsung aja syaratkan turunannya sama dengan 0. Ini syarat stasioner. Ada gara-gara ada kata-kata maksimum. Itu jelas? Makasih, Bu. Oke. Yuk, yang lainnya. Silakan. Bu. Ya, apa, Ben? Saya masih suka bingung, Bu, kalau misalnya
ini Bu, kalau misalnya soalnya tanyanya apa, pakai rumus menjawabnya yang mana saya masih suka bingung Bu. Oke, misalnya apa deh, biar jelas. Misalnya, Kamu nemu soal apa? nah Bu, saya bingung cara mengkategorikan kalau misalnya soal yang kayak gini, jawabnya kayak gini. Saya bingungnya gitu Bu. Ini soal cerita atau soal yang terapan turunan yang lain-lain juga? Yang terapan turunan yang lain Bu. Oke. Nah, misalnya gini. Kalau nanti kalian dapat soal contoh. Kenapa nggak mau? Contoh. Misalnya kalian saya kasih contoh aja misalnya soal cerita dulu ya. Suatu perusahaan memproduksi X jenis barang ya, X unit barang. Dengan biaya, misalnya biayanya itu adalah biaya. Saya misalin, sebentar, saya bikin soal dulu. X min X kuadrat sepertiga. X kuadrat min 7 nggak bisa 6. Sebentar ya, saya karang soal dulu. 6, 8, 12 berarti 3x min 21x plus 12 kali 3 36 x pangkat 3 min ini berapa tadi? 24 bagi 2 12x kuadrat plus 36x. Oke, misalnya di sini adalah x pangkat 3. Bentar. Jangan, sepertiga aja. Sepertiga x pangkat 3 sepertiga x pangkat 3 kemudian min bagi 2 4x kuadrat kemudian plus 12x min 5. Misalnya, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya dalam ribuan rupiah misalnya. Kemudian ditanya nih, berapa banyak barang yang harus diproduksi, produksi, ini juga memproduksi, berapa banyak barang yang harus diproduksi agar biayanya minimum. Nah, kalau yang ini, Bena ya, yang ditanya apa kira-kira? Yang ditanya apanya? Apa berarti yang ditanya? Jadi fokus, Barangnya Bu. Barangnya, ya. Berarti konsentrasi ke fokus ke pertanyaannya yang mana. Jadi yang ditanya adalah, yang ditanya
adalah barang. Bukan biayanya ya. Jadi hanya pembuat stasionernya aja ya. Berarti biayanya ini sudah dalam X unit belum? Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya, oh ini berarti sudah X karena nggak ada kata-kata tiap unit. Oke? Berarti ini langsung diturunkan aja. Ini fungsi biaya, kamu turunin. Ini saya ambil. Nggak usah dikali X ya, Sheno. Karena nggak ada kata-kata tiap unit. Jelas ya? Nah, kemudian Jelas. ini kita turunin. Syarat biaya minimum. Pasti B aksen X sama dengan 0. Jadi ada kata-kata minimum ya. Ini kita turunin. Dia hasilnya harus sama dengan 0 aksennya. Oke, berarti tinggal diturunin aja nih. Ini berarti jadi X pangkat 2 ya. X pangkat 2. X pangkat 3. X pangkat 2. Kemudian ini menjadi berapa nih? Min 8X ya. Kemudian plus 12 sama dengan 0. Oke, kemudian tinggal faktorin tuh. Berarti X min 6. X min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita ketemu nilai X-nya itu 2 dan X sama dengan 6. Nah, perhatikan. Kalau kalian ketemu dua nilai X yang dua-duanya positif dan dua-duanya mungkin bulat gitu ya, maka kalian harus cek dulu nih. Cek dulu mana yang membuat dia biayanya minimum. Nah, kalau misalnya gini. Kalau Bu, saya lupa nih garis bilangannya. Misalnya saya coba pakai garis bilangan dulu ya. Supaya nanti kebayang mana yang membuat min, mana yang pembuat plus. Jadi jangan langsung dua, oh pasti produksi dua barang itu biayanya minimum. Belum tentu ya. Tergantung fungsinya, tergantung grafiknya. Nah, kita cek wilayahnya. Misalnya saya ambil 0 aja deh. Yang paling gampang ya. Nah, 0 ini kita substitusi ke persamaan yang belum kita belum difaktorin. Tapi jangan ke fungsi asli, harus ke turunannya karena kita mau menentukan min plus itu adalah gradien. Substitusi X-nya 0 ke sini berarti plus ya, 12 ya. Ini plus wilayahnya, berarti di sini min, ini plus. Plus artinya naik, min artinya turun, plus naik lagi. Berarti di sini, nah supaya biayanya minimum berarti kita harus produksi 6 barang. Itu jelas? Nah, kalau misalnya nanti Bu, saya garis bilangannya lupa nih. Ada nggak yang cara lebih gampangnya lagi? Ada, tapi kalian harus semangat substitusi ini ke fungsi asli. Gitu ya. Cara kedua adalah substitusi X ini, dua-duanya ke fungsi aslinya. Nanti mana yang nilainya paling lebih kecil, itu pasti yang minimum. Jelas? Oke, yang ini udah jelas ya. Ini saya cropping dulu supaya ada, ini saya cut, copy, oke saya kecilin dulu. Nah jadi tadi apa? Agar biaya minimum, maka harus memproduksi 6 unit barang. Oke, tapi kalau nanti yang ditanyakan adalah biaya produksinya berapa yang paling minimum, ya 6. Ini kita substitusi ke fungsi aslinya gitu ya. Tapi kalau yang ditanya barangnya ya udah X-nya aja. Gitu. Kemudian apalagi Ben? Yang terapan yang apa lagi? Misalnya kamu mau nanya yang apa dulu supaya lebih gampang. Persamaan garis singgung? Boleh, Bu, boleh. Boleh, ya udah.
Misalnya kalau yang kok nggak saya kasih nomor, ya udahlah nggak apa-apa. Persamaan garis singgung kurva. Ini kan udah 1/2 aja, kurang dikit. Saya misalkan, ini Ben, sesuai permintaan. Ini kan ada banyak sekali. Persamaan garis singgung ada 5 jenis ya. Titiknya lengkap diketahui, X1, Y1, atau hanya absisnya saja yang diketahui, atau hanya ordinatnya saja diketahui, atau sejajar atau tegak lurus. Nah, ini saya kasih contoh 2 ya, kalau misalnya ordinatnya diketahui ya. Sama yang misalnya tegak lurus, oke? Persamaan garis singgung kurva, misalnya fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Kok X-nya di sini? Sebentar. X-nya di luar. X kuadrat, misalnya min 3 di titik berordinat 1. Nah, nih jawab. Maka langkah pertama, itu kita mencari Y-nya ya. Ini adalah Y1. Jadi diketahui Y1. Y sama dengan, saya masuk, ordinat adalah Y. Nah, ini nilainya adalah 1. Maka ini kita substitusikan ke fungsi asli. Nah, berarti ini kita masukkan ke sini nih. Y-nya kita ganti dengan 1. Saya ambil fungsi yang sederhana karena waktunya udah mau habis tuh. Berarti 1 sama dengan X kuadrat min 3 gitu ya. X kuadrat min 3. Berarti dari sini kita peroleh persamaannya adalah X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorin. Jadi jangan pindah ruas ya. Jangan pindah ruas, kemudian diakarin saja. Karena kalau X kuadrat itu artinya ada 2 nilai X gitu ya. Berarti X min 2 sama X plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya adalah min 2, 2 dan min 2 ya. Nah, kita dapat 2 nilai X. Berarti dari sini kita dapat titik singgungnya adalah titik singgungnya ada 2, yaitu 2,1 dan min 2,1. Nah, sampai sini jelas ya. Kemudian berarti kita dapat 2 gradien dan 2 persamaan garis singgung. Kemudian kita cari gradien. Gradien itu berarti fungsinya kita turunin ya. Nah, ini kita turunin, cari aksennya. Copy, kita cari aksennya, itu sama dengan berarti 2X ya. Nah, berarti gradiennya adalah kita dapat 2 gradien. Gradien yang pertama, gradien di titik 2,1. Berarti gradiennya adalah M sama dengan, masukkan ke sini ya. Copy. Ini M yang pertama. M1 itu sama dengan, X-nya diganti dengan X-nya si titik ini, titik singgung, berarti 2. Berarti kita dapat 4. Nah, kita hitung dulu persamaannya. Persamaan garis singgung pertama, saya pakai kayak gitu aja. Berarti kita pakai yang tadi, rumus Y min Y1 tadi. Saya copy aja supaya cepat. Mana tadi? Nah, ini dia. Yang dipakai adalah MGS. Saya masukkan ke, nah sini. Y1-nya kita ganti dengan 1 nih.
saya ganti ke sini aja, nanti tinggal copy paste yang kedua. Nah, ini saya paste lagi di sini. Y1-nya adalah yang 1. Nah, kemudian MGS-nya yang 4 ini. MGS-nya 4. Kemudian X1-nya yang 2. Nah, jangan keliru ya. Maka dari sini kita peroleh Y-nya itu sama dengan 4 dikali dulu. Berarti 4X. Ini dikali juga ya, jangan keliru. Ini dikali juga ke semuanya. Min 8, kemudian min 1 ini pindah ruas. Jadi plus 1. Jadi kita peroleh persamaan yang pertama adalah Y sama dengan 4X min 7. Ini yang pertama. Kemudian persamaan garis yang kedua. Kenapa nih? Nggak mau. Ini. Oke. Jadi oke. Kemudian gradien di titik yang min 2,1. Kita peroleh M yang kedua, berarti masuk ke sana. X-nya diganti min 2. Nah, ini adalah M yang kedua, sama dengan X-nya diganti dengan min 2. Jadi sama dengan min 4. Nah, baru kemudian persamaan garis singgung yang kedua. Persamaan garis singgung yang kedua. Nah, gini aja lah. Biar cepat nulisnya ya. Kita pakai rumusnya lagi. Copy. Kemudian, ini dilanjutin. Y1-nya diganti tetap sama, 1. MGS-nya diganti min 4. X1-nya itu diganti min 2. Nah, seperti itu. Baru kita peroleh ini menjadi Y sama dengan min 4 dikali ke dalam berarti min 4X. Ini jadi plus 2 berarti min 8. Ini plus 1. Plus 1. Jadi kita peroleh Y sama dengan min 4X min 7. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya persamaan garis singgung kurva Y sama dengan saya pakai X kuadrat aja sama biar cepet. X kuadrat min 1 dah. Min X biar ada variasinya. Yang tegak lurus garis apa ya misalnya ya. 2, 1 sembarang sebenarnya. Garis misalnya saya memakai Y sama dengan 2X min 3 misalnya. Nah, kalau persamaan garisnya itu saya enter ke bawah aja. Nah, perhatikan kalau jangan deh nanti pecahan. Saya ambil di sini pecahan aja. Nanti pecahan gradiennya kelamaan ngitungnya. 1/2 misalnya. Nah, kalau persamaan garisnya sudah Y sama dengan, maka gradiennya itu langsung turunkan saja. Y aksen langsung ya. Tetapi kalau misalnya jawab. Jadi gradien garis. Nih, saya copy dulu. Saya nanti jelasin di bawah nih. Gradien garis ini adalah, berarti ini tinggal turunin aja. Y aksenkan aja nih. Y aksen sama dengan, berarti setengah ini ya. Setengah. Ini jika persamaan garisnya sudah dalam Y sama dengan. Jika garisnya itu masih
dia misalnya X. Ini saya bentuk bentuk yang berbeda ya. Misalnya di sini adalah min 2Y berapa nih? 6. Plus 6. Min 6. Nah, misalnya persamaan garisnya masih seperti ini, maka gradiennya adalah gradiennya memakai rumus yang min A per B ya. Jadi gradiennya adalah ini, kok ada amator Juan. Oh, amator Juan. Ini Tor bukan? Oke, ya udahlah. Tor bukan. Gradiennya itu berarti memakai M sama dengan min A per B. Nah, min A-nya siapa? Koefisien X. B-nya siapa? Koefisien Y. Jadi di sini adalah koefisien X berapa? 1, berarti min 1. Kemudian B-nya siapa? Min 2, berarti min 2. Berarti sama ya, setengah tuh. Jadi nanti kalian jangan bingung dengan bentuk persamaan garisnya ya. Kalau persamaan garisnya sudah Y sama dengan, maka turunkan saja, itu langsung ketemu M-nya. Tetapi kalau persamaan garisnya masih dalam bentuk AX plus BY sama dengan plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Gitu. Kemudian lagi, persamaan garisnya ini kita turunkan buat cari persamaan kurva ya. Persamaan kurva kita turunkan, turunan persamaan kurva itu didapat adalah persamaan gradien garis singgung. Nah, berarti kita turunkan persamaannya. Nah, ini kita turunin. Y aksen sama dengan 2X min 1 ya. Nah, ini namanya adalah persamaan gradien garis singgung ya. Ini adalah persamaan gradien garis singgung. GS itu garis singgung. Nah, kemudian karena dia maunya tegak lurus, persamaan garis singgung kurva harus tegak lurus garis yang ini. Karena tegak lurus, berarti M-nya harus kebalikan negatif ya. Maka gradiennya harus kebalikan negatifnya. Negatif. Kebalikan negatifnya. Jadi, maka lagi ya. Ya udah, titik aja. Maka kita dapat MGS-nya adalah ini M garis ya. Ini adalah M garis. MGS-nya, MGS itu sama dengan kebalikan negatif dari 1/2, berarti min 2 ya. Atau gini, pokoknya kalau tegak lurus, MG sama MGS kalau dikali hasilnya harus sama dengan min 1 gitu. Tapi lebih gampang sih kalau kebalikan negatif ya. Langsung dibalik, setengah itu dibalik jadi 2. Tadinya plus, sekarang jadi min. Ya udah tinggal disama dengankan ya. Berarti Y aksen ini, persamaan ini tadi, harus sama dengan min 2. Copy. Ini hasilnya harus sama dengan min 2. Berarti dari sini kita peroleh 2X sama dengan min 1 ya. Oh, ternyata masih ada pecahan juga di sini. Saya pikir nggak pecahan. Ya udah saya ganti biar nggak pecahan ya. Ini saya ganti 4. Kalau di sini 4, berarti di sini 4, di sini 4. Masih pecahan nggak? Semoga nggak. Di sini 4, berarti min 2 ya. 2.
di sini 2. Berarti X-nya adalah 1. Nah, biar bulat aja. Biar cepat. Ini udah jam 12:30 soalnya. X ini kita substitusi ke fungsi aslinya ya. Ini X1 substitusikan ke fungsi aslinya. Nah, berarti kita masukkan ke sana. Copy. Nah, ini kita ganti X-nya dengan 1. 1, yang ini juga 1. Berarti dapat min 3 ya. Nah, ini adalah Y-nya, pasangannya. Maka titik singgungnya adalah itu adalah di 1, min 3. Nah, kemudian persamaannya persamaan garis singgung tinggal masuk ke Y min Y1 tadi ya. X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah min 3, kemudian M-nya yang kita pakai yang MGS ya, jangan MG. MG itu patokan untuk mendapatkan MGS. Jadi MGS ini yang akan kita substitusi ke sini. Nah, begitu. Jelas ya? Oke, ini sudah 12:30 lewat. Jadi saya stop aja. Ini tadi yang datang yang tidak wajib belum saya presensi, ya udahlah ya nanti saya ini. Oke, semoga tambah